Ya, shalom. Ya, terima kasih untuk anak-anak Genji. Kita kasih aplaus dulu dong mereka ya. Biar semangat ya, biar semangat ya. Nanti baru kita babat pas review ya. Ya, ya, jadi puji Tuhan ya, anak-anak Genji ini punya kerinduan untuk pelayanan ya. Waktu itu 2 minggu, 3 minggu yang lalu, 1 bulan lah ya, Pak Andre selaku pembina pembina ya, ini menyampaikan keinginannya. Ini anak-anak Genji mau pelayanan full dari penerima tamu sampai pimpin pujian, semuanya dari anak-anak Genji, anak remaja ya. Tapi masih belum berani membawakan firman ya. Jadi walaupun saya sudah bukan Genji lagi, jadi saya tetap yang membawakan firman ya. Jadi luar biasa, mereka sudah latihan, persiapan dan lain sebagainya. Kita sudah diberkati melalui pelayanan mereka ya. Dan hari ini kita mau belajar tentang tema kedua yang bicara tentang karya keselamatan Tuhan gitu ya. Yang pertama minggu yang lalu kita bicara panggilan ya. Panggilan. Jadi yang pertama adalah orang-orang ini dipanggil sama Tuhan gitu ya. Ada yang merespon, ada yang tidak gitu ya. Nah, hari ini yang kedua ya, setelah dipanggil, apa yang Tuhan lakukan dalam karya keselamatannya adalah menobatkan. Jadi orang ini jadi ditobatkan, atau dalam bahasa lain juga pertobatan gitu ya. Jadi bicara tobat. Nah, dipanggil tok tapi nggak tobat ya nggak lanjut ya. Tapi kalau dipanggil setelah menerima panggilan, merespon panggilan, lanjutannya adalah merespon pertobatan, baru lanjut minggu ketiga ya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu datang minggu kedua ini berarti minggu pertama sudah ya, sudah merespon panggilan. Nah, sekarang hari ini kita mau merespon pertobatan ya. Jadi kalau kira-kira hari ini nggak direspon, minggu depan usah datang ya. Nggak lanjut masalahnya ya, harus lanjut sampai tahap yang ke-6. Tapi ya orang mau ngrungokke gitu, tapi ya harus dilakukan ya. Nggak dilakukan ya wes lah ya. Itu jadi pertanyaan besar ya. Jadi yang kedua ini kita bicara kasih yang menobatkan. Saya mau bagi ini menjadi 3 poin ya. Jadi poin 1, 2, dan 3. Nah, jangan khawatir, setiap poin ada subnya lagi ya. Jadi yang pertama adalah, poin pertama kita bicara tentang jenis pertobatan. Jadi rupanya dalam konteks kekristenan ada 2 jenis pertobatan. Pertobatan yang pertama, coba kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38 ya. Kisah Para Rasul 2 ayat ke-38 berkata demikian: bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi pertama adalah pertobatan dalam konteks menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan di sini memberi dirimu dibaptis. Ya, siapa di sini yang sudah baptis? Oh, puji Tuhan ya, berarti Anda sudah termasuk di dalam pertobatan menerima Yesus Kristus ya. Dan itu tandanya adalah dibaptis. Saya nggak bilang kalau belum dibaptis berarti belum mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, bukan. Tetapi sebagai tandanya, maka tanda itu adalah dibaptis ya. Ketika saya cocok dengan Iren ya, dan mau lanjut ke tahap selanjutnya, ya saya harus nembak. Lah ya toh, ada enggak kan juga jadinya HTS, hubungan tanpa status, kan bahaya ya. Maka dari itu ya harus nembung ya toh. Iren, mau enggak kita lanjut ke tahap selanjutnya ya. Nah, ini bicara tentang komitmen lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu, wah saya mantap dengan Tuhan Yesus, saya terima Tuhan Yesus, tapi baptisannya masih April,
Apa nunggu baptisan? Ya enggak. Hari itu engkau terima Yesus Kristus, engkau sudah mengalami pertobatan yang pertama ini, ya. Pertobatan menerima Yesus Kristus. Tapi kemudian secara liturgi, secara seremonial kita tunjukkan kemantapan hati kita melalui baptisan. Paham ya? Itu ya. Harusnya begitu. Kebanyakan jujur saja saya dulu baptis dulu ya. Pokoknya manut jarane Pak Joko baptis itu siap. Jadi ketika baptis belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya toh. Yang penting orang di jewer bapake kan gitu ya. Ya, tapi setelah itu baru saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi yang pertama bicara tentang pertobatan menerima Yesus. Kenapa ini penting? Karena ini mengubah status kita. Yang tadinya di bawah murka Allah, sekarang kita di bawah kasih karunia. Tadinya bukan anak Allah, sekarang statusnya anak Allah, walaupun adopsi. Memang firman Tuhan bilang gitu. Kamu ini diangkat anak, diadopsi kita ini, ya, anak tunggal Bapa. Itu siapa? Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Jadi kita ini anak-anak adopsi, gitu ya. Kita dihisap melalui kebenaran Yesus Kristus, kita dihisap melalui pengorbanan Yesus Kristus. Tapi yang saya mau bicara bahwa ketika kita punya status yang baru sebagai anak Allah, jangan heran hidupmu akan tidak baik-baik saja. Loh, kenapa? Karena Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya hidup sembarangan. Kalau bukan anaknya hidup sembarangan, ya luweh gitu. Bener ya. Ya, Pak Joko gitu ngelihat anaknya tetangga gak karu-karuan wis karepmu gitu. Tapi ini anakku tak jewer, ya kan? Kalau anakku ya tak didik. Kalau anakku, saya akan curahkan semua perhatian untuk anakku. Tapi ini anak itu lho, ya paling ngelus dodo kok iso yo mesake bapak ibu. Ya ngono tok toh. Benar ya? Tapi kalau anaknya kita, selain cerita, betul ya? Anak tetangga pulang jam 12 malam, kita cuman ya ini baru mulai, betul ya? Tapi ini anak kita, sandal melayang ya. Ya, itu bagian dari didikan, betul ya? Ketika kita pindah status dari tadinya bertobat, di luar pertobatan menjadi bertobat, maka kita punya status baru anak Allah. Tapi bukan tanpa risiko. Siaplah diajar, dididik oleh Allah. Dan saya yakin Allah bahkan lebih tegas dari bapak-bapak tentara. Biasanya kan kalau ada pelatihan kepemimpinan yang ngelatih siapa? Dari BRIMOB gitu, dari TNI gitu ya. Kenapa tegas gitu? Saya yakin bapak kita di surga lebih tegas, ya. Maka dari itu siap-siap. Kalau bapak ibu merasa, aduh saya tuh ikut Tuhan baru 2 tahun Pak Pendeta, tapi hidup saya nggak karu-karuan dalam konteks apa? Kalau dalam konteks dibetulkan oleh Tuhan, yang tadinya bengkok jadi lurus, enak nggak? Nggak enak. Itu saya sering lihat di TV itu, YouTube sekarang ya, maaf ya, nggak model TV ya. YouTube itu yang ininya tulang belakangnya bengkok itu ngeri juga ternyata. Dikasih kawat, dibur itu supaya lurus lagi. Saya bayangin sakitnya kayak apa itu operasinya gitu ya. Tapi itu untuk kebaikan, betul ya? Yang tadinya jalannya gini jadi bisa tegak. Hal yang sama ketika kita hidupnya bengkok, diluruskan oleh Tuhan. Jangan dikira enak, berat, ya. Mungkin adu-adu, mungkin Anda bilang hidupku nggak karu-karuan. Tetapi saya mau bilang ini pertobatan yang harus Anda terima. Anda harus lalui itu. Jadi yang pertama adalah harus terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kita pindah status. Yang kedua, pertobatan yang kedua, Yakobus 5 ayat 16.
Yakobus 5 ayat 16 ini bicara kepada orang-orang percaya. Jadi ini bicara kepada orang percaya. Orang percaya berarti sudah melalui pertobatan yang pertama, sudah, gitu ya. Tapi rupanya Yakobus bilang lagi, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu loh. Lah kan sudah bertobat tadi. Kenapa kok ini saling mengaku dosa lagi? Berarti ada pertobatan yang kedua. Ini dalam konteks Kristen disebut pertobatan setiap hari. Kenapa? Karena ketika kita tadi pindah status, rambut yang tadinya dicat, apakah langsung luntur? Ya udah. Jenggot yang tadinya panjang, apakah langsung jadi rontok? Ya udah. Baju yang tadinya kotor, apakah tiba-tiba langsung bersih? Tidak. Maka status harus dilanjutkan dengan pertobatan hari demi hari. Mulai mandi sehari 2 kali, mulai rajin sisiran. Supaya apa? Supaya semakin layak di hadapan Tuhan. Betul ya? Ini bicara pertobatan hari lepas hari. Nah, pertobatan ini harus dua-duanya Anda lalui. Anda bilang, oh tidak perlu, saya tidak perlu Tuhan Yesus, saya tidak perlu terima Kristus, yang penting setiap hari saya menjadi pribadi yang semakin baik. Berarti ini pertobatan hari lepas hari, tapi belum pertobatan terima Kristus. Bisa? Firman Tuhan bilang, kebaikan kita itu bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan. Kenapa? Loh, status kita belum berubah. Karena itu perlu mengubah status. Atau mungkin Anda bilang, oh saya terima Kristus, tapi yo segini Tuhan, aku iki kan biyen yo ngene, trimo ora karepmu, tapi aku yo ngene iki. Bisa kan? Tidak bisa. Ketika engkau jadi anaknya Bu Harti, ya, diadopsi jadi anaknya Bu Harti, masuk di dalam kakaknya Bu Harti dan Pak Bowo, mau tidak mau ikut aturan ya Bu Harti dan Pak Bowo. Setuju? Misalnya nih Pak Budi, wah saya bulan depan mau pindah sama istri Pak Pendeta kemana? Ke Amerika. Wah, saya langsung jadi citizen Amerika, saya jadi warga negara Amerika, saya mau melepas warga negara Indonesia. Oh ya, nggak apa-apa. Sejak saat Anda tekan kontrak jadi warga negara Amerika, maka aturan-aturan yang Anda harus taati, ya aturan Amerika. Nggak bisa terus Anda bilang ke Donald Trump, oh saya kan orang Indonesia. Ya, saya biasanya memang ini, orang iso diubah dari kaya wong Londo, orang iso. Apakah begitu? Tidak bisa. Hukum yang akan Anda turuti ya hukumnya Amerika, karena Anda sudah jadi warga negara Amerika. Kalau Anda diangkat anak jadi anaknya Pak Prabowo, Pak Prabowo ini maksudnya Adi Budi Prabowo, ya bener toh, ya toh, jadi anaknya Pak Prabowo, gitu kan? Maka aturan-aturan ya harus ikut Pak Prabowo, raiso karpe dewi. Setuju ya? Maka dari itu dua pertobatan ini harus. Maka dari itu ayo kita biasakan ketika belum tidur atau mungkin di pagi hari, yuk kita merenung hari ini kita punya salah apa sih? Ayo kita bertobat hari lepas hari. Jangan cuma bertobatnya pas perjamuan kudus, pas perjamuan nangis-nangis, Tuhan. Gitu ya, sebulan sekali gitu ya, kadang-kadang wes lali gitu. Ya sudah lupa, tapi ayo kita ketika kita sadar diingatkan oleh Roh Kudus, kamu keliru. Ketika kita ngomong agak tinggi sedikit nadanya dengan anak-anak kita, Roh Kudus senggol, kamu terlalu keras, kamu kelewat batas. Ya, di situ kita mau Tuhan ampuni. Ya, jangan ditunda Tuhan, yo sekalian perjamuan kudus.
Ya, nggak ada model begitu. Ketika kita disadarkan, ayo bertobat. Jadi pertobatan yang pertama adalah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pertobatan yang kedua, hari lepas hari kita harus mengoreksi hidup kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Karena itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Poin kedua, cara bertobat. Wah, yoga, apa cara bertobat, Pak Pendeta? Yakin, ya, yakin. Siapa di sini yang punya greget, punya semangat untuk bertobat? Semua siap-siap angkat tangan. Tapi gagal terus. Ayo, wah, saya tuh pengen Pak Pendeta. Pokoknya setiap Jumat melu KPK, apapun yang terjadi. Wah, besoknya udah deres. Langsung gagal. Ya. Oh Pak Pendeta, saya mau punya komitmen. Pokoknya mulai besok saya mau berhenti dari judi online. Yakin Pak Pendeta. Saya tahu itu pembodohan, rugi besar saya. Oke, bagus. Tapi tiap minggu ngomongin ngono, gitu. Mulai sekarang saya tobat. Minggu depannya mulai sekarang saya tobat. Sampai 12 tahun mulai sekarang. Tapi orang tobat. Ada yang begitu? Coba 7 orangnya. Enggak ya. Ya, paham ya maksud saya. Jadi saya yakin Anda tahu caranya bertobat, Anda ngerti caranya bertobat. Masalahnya yaitu Pak Pendeta, ya. Nah, menarik sekali di dalam Matius 26 ayat 41. Demikian firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Firman Tuhan atau Tuhan Yesus lebih tepatnya, ini karena ini kata-katanya Tuhan Yesus, mengatakan bahwa di dalam diri kita ada dua, satu roh, satu daging. Ini sering sekali, ya. Apa yang lahir dari daging itu menuju kebinasaan, apa yang lahir dari roh itu menuju kekekalan. Dan banyak hal lagi, bicara dua hal. Ada satu cerita di orang Indian. Bukan orang India ya, Indian. Orang Indian itu biasanya mereka berpindah-pindah, berburu gitu ya. Sehingga cerita-cerita mereka itu berbicara tentang binatang liar. Ada seorang yang sepuh yang sudah jadi penatua dan zaman itu dianggap sebagai orang bijak ya di dalam sukunya. Dan ketika orang bijak ini bicara, dia bilang begini. Di dalam setiap tubuh kita itu ada dua serigala. Serigala yang baik dan serigala yang jahat. Lalu orang bertanya, lalu bagaimana kita tahu siapa yang menang? Kan dikatakan bahwa di dalam tubuh kita ada serigala baik dan jahat dan mereka selalu berkelahi di dalam tubuh kita ini. Terus ada yang tanya, terus siapa yang menang? Menarik jawaban dari orang tua ini. Dia bilang begini, siapa yang kamu kasih makan lebih banyak, dia yang menang. Ngerti maksudnya ya? Saya kira ini hampir sama. Kenapa? Ya, di dalam tubuh kita ada roh dan daging. Siapa yang menang? Nah, tergantung Anda kasih makan yang mana. Setuju? Kalau Anda kasih makan yang daging, kedagingan terus, kira-kira yang menang? Ya daging gitu. Tapi kalau engkau cari apa itu perkara roh, ya pasti yang menang roh. Simpel loh. Tapi kadang kita ya cuman semangat di depan doang. Ya, aku mau bertobat. Pokoknya saya mau tinggalkan ini semua. Tapi yang kita kasih makan daging terus. Bagaimana mungkin roh menang? Betul? Ayo kalau memang kita punya komitmen bertobat, jangan salah. Roh itu perlu makanan. Setuju? Dan saya yakin kita semua tahu lah kira-kira roh itu makanannya apa. Hilang Pak Pendeta, hilang jalan-jalan gitu.
Enggak, gitu. Roh ini perlu dikasih makan melalui doa, firman Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan. Ya kan? Ini kasih makan roh. Anda beribadah, ini bicara tentang ngasih makan roh. Kalau posting selfie, cepet menunggu supaya likes-nya banyak. Loh, nggak ada yang salah dengan foto selfie, nggak ada. Itu boleh-boleh saja. Nggak ada yang salah dengan posting di media, nggak ada yang salah. Tetapi ketika kepuasanmu muncul, ketika banyak yang nge-like, ketika orang mulai memandang, wah luar biasa ya sekarang pencapaianmu begini-begini dan kau menjadi bangga akan itu, ini masalah. Karena kita ini dinilai bukan dari apa yang kita capai. Ini pembodohan dunia. Dunia selalu berpikir bahwa your value, nilaimu adalah apa yang kau capai. Tapi firman Tuhan berkata apa? Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita berharga di matanya. Semakin kita menjadi berkat buat orang lain, semakin kita berharga di matanya. Bukan semakin mewah mobil kita berharga, tidak. Tapi dunia lakukan itu, betul kan? Ya, kalau kemana-mana bawa. Saya kemarin di Tawangmangu ketemu sama satu orang, ya. Dan ketika dia ngobrol dengan saya, dia bilang, aku bijane, yos, enteng-entengnya duit tuku iPhone. Dia ngomong gitu, ya, kalau HP-nya iPhone terbaru. Cuman yos piye? Orang sekarang kalau saya ajak bisnis, saya pakainya Android harga 2 jutaan, dianggap nggak sukses gitu. Tapi kalau nentengnya iPhone, ya iPhone 14 atau 15 Pro Max, semua orang, jiji bapak, nggih monggo. Gitu. Kenapa dunia lakukan itu? Lu betul ya. Saya punya teman, saya pernah cerita, dia punya Camry terbaru. Ya nggak ada yang salah dengan itu, tapi dia cerita dengan saya, Pak Pendeta sebenarnya saya males pakai Camry ini. Ya, udah mahal, biayanya boros. Cuman kalau saya ketemu orang, saya pakai Grand Max box. Grand Max udah Grand Max box lagi, nggak dihargai orang. Ya, susah untuk menjalin bisnis. Maka dari itu ya kalau saya pergi ke tempat-tempat yang ketemu sama orang-orang besar, ya saya pakai Camry ini biar dia tahu saya pentereng. Ya oke lah, itu pilihan. Tapi itu yang ada di dalam dunia ini. Dunia menilai pencapaianmu seperti itu. Tetapi ayo kita belajar dari firman Tuhan. Pencapaian kita bukan itu. Dan untuk kita bisa berubah, bertobat, ingat siapa yang kau kasih makan. Ketika hari ini, di akhir hari kau berdoa, iling-iling, hari ini aku ngasih makan daging apa, ngasih makan roh apa. Kalau kira-kira banyakan ngasih makan daging, besok harus lebih banyak ngasih makan roh. Supaya apa? Supaya menang. Poin ketiga. Poin pertama tadi adalah jenis pertobatan. Poin kedua, cara pertobatan. Ya, kasih makan roh sing okeh, gitu. Alasan ketiga, yang ketiga adalah alasan pertobatan. Jangan salah loh, orang bertobat itu alasannya macam-macam. Serius, ya toh? Saya ambil dari tingkat paling rendah sampai yang paling tinggi. Tingkat yang paling rendah adalah Roma 6 ayat 23. Ini paling rendah, ya. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi pertobatan yang paling rendah itu bertobat karena takut. Ya, dimodeni. Ya, ini biasanya kalau zaman saya itu dulu di sekolah minggu. Loh ya, dan ya nggak apa-apa kan masih rendah ya. Sekolah minggu memang begitu ya. Sekolah minggu itu dulu, sekarang udah jarang di sini ya. Tapi dulu tuh ada yang namanya pit hitam, ingat nggak?
Tenane ling gitu. Kalau kayak Surya, Marcel kan nggak tahu pit hitam gitu. Tapi zaman saya dulu ada namanya pit hitam. Jadi ketika Natal, anaknya remajanya belum tahu ceritanya, itu selalu ada namanya pit hitam. Wah, di cat hitam, pakai kaos hitam, bawa karung. Lah untuk apa? Anak-anak yang nakal, dimasukin karung gitu, ditakut-takutin, dibawa, diculik sama pit hitam. Tapi kalau anak yang baik dikasih hadiah sama Sinterklas. Itu zaman dulu ya toh. Zaman saya kecil, saya masih ingat. Jadi artinya anak-anak ini bertobat karena takut sama bapak ibunya. Oh, kalau kamu nggak mau ke gereja, nanti Natal diculik sama pit hitam. Wah, langsung takut, gitu. Akhirnya mau ke gereja. Nah, ada berapa banyak dalam konteks ini dari antara kita yang melakukan perbuatan pertobatan karena takut. Terus saya tidak menutup mata, termasuk bapak saya ya tobat gara-gara takut, takut mati. Lo bener kan? Ya kan? Lo di antara kita ada mungkin yang bertobat karena takut. Wah, nanti aku mati piye, gitu. Akhirnya bertobat, gitu. Wah, kok nek mati uripku koyo ngene, senengane merugikan orang lain, gitu. Aku mati piye, gitu ya. Nah, biasanya orang-orang yang bertobat karena takut itu pertobatannya munculnya, ini nggak selalu ya, nggak secara gender, tapi biasanya munculnya kalau nggak di kecil di usia lanjut. Umur 40 dikotobat, sorry. Umur 50 kontobat, najis. Ya toh? Judi jalan terus, mabuk jalan terus, wedoan jalan terus. Umur 60 soto pikir. Ini piye ya? Iki bojoku selora ati mbek aku, anak-anak wis ora seneng mbek aku. Lah ngono uripku piye? Nek tambah tuwa, uripku piye kok ora diurusi bojoku, ora diurusi anak-anak. Ya wis lah aku tak mandek mabuk. Loh, bener, logika loh, bener kan? Ada kan orang-orang yang bertobat gara-gara itu. Kenapa? Karena takut. Umur 70, wah tambah takut. Waduh, kalau aku mati, piye ya? Ya wis lah aku tobat lah. Jadi ada orang-orang yang bertobat alasannya takut. Saya nggak bilang ini salah, tidak, tetapi ini level paling rendah. That's okay. Kalau Anda bertobat dulu ketika pertama kali bertobat kayak Pak Joko, ini kan bertobat ya, ini SMA, itu takut mati, takut, tapi kan SMA gitu ya. SMA saya bilang biasanya itu kalau yang takut itu kalau nggak kecil itu wasisan, itu biasanya takutnya udah di ICU. Didatengin sama Bu Retno, Pak, ini dokter sudah vonis 3 hari lagi mati Pak. Kira-kira ada pesan atau gimana? Aduh Bu Retno, saya mau bertobat, tolong doakan. Karena 3 hari lagi mati. Ya, terus setelah didoakan Bu Retno, oh maaf Pak, salah diagnosa, Bapak sehat kok. Oh ya wes, ora sida tobat ngindar meneh ya. Kenapa pun diperpanjang ya. Berarti tobatnya karena takut. Sekali-sekali boleh itu Bu Retno ya dibikin gitu ya. Ya, siapa tahu ya. Jadi ketahuan ini tobat tenan apa ora ya. Maaf Pak, salah diagnosa. Ya akhirnya nggak jadi tobat. Jadi yang pertama sekali lagi pertobatan karena takut. Nah yang kedua, rada lumayan tapi masih di level bawah ya. Lukas 15 ayat 16 sampai 17. Ya. Lukas 15 ayat 16 dan 17. Lalu ia ingin mengisi perutnya, ini bicara anak bungsu ya. Anak bungsu minta warisan, dia pergi meninggalkan bapaknya dan kemudian jatuh miskin, dan ini ceritanya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari
sadari. Lalu dia bertobat. Katanya betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi yang kedua, orang bertobat karena sudah mengalami konsekuensi dosa. Dosa itu punya konsekuensi. Makanya disebut dengan pencobaan, godaan. Dosa itu penuh dengan godaan. Kalau digoda itu gimana? Ini yang ahli menggoda Mas Purwoko, gimana Mas Purwoko? Kalau menggoda itu pasti diiming-imingi yang enak, nggak mungkin digoda nggak enak, ya toh? Kalau nggak enak itu namanya diancam, bukan digoda. Tapi kalau digoda itu kan, kok pulang sendirian aja, abang anterin, ya, nanti mampir mie ayam, itu digoda, nggak mungkin digoda, tak tabrak piye, gitu. Nggak mungkin. Digoda pasti dikasih iming-iming yang enak. Loh, dosa itu kan menggoda, itu menggoda. Pengen tidak? Nek taruhan 10.000, tembus rong nomor. Jadi berapa Pak Bu? Maaf. Ya pasti kan, nggak mungkin kalau gue nyetor taruhan 10.000, menang apa kalah gue tetap rugi, orang mungkin, ya toh? Namanya godaan ya mungkin begitu, pasti ya nikmat, yang enak, nggak perlu kerja, mau 10.000 tembus, bos, omahmu langsung direnovasi, kawin meneh, itu wah sembarang, ya toh? Karena apa? Karena iming-iming dosa, godaan itu. Apapun lah, ya toh? Loh, orang-orang di pemerintahan yang jatuh di dalam korupsi ya sama, pasti godaannya enak, nggak mungkin digodain nanti kalau Anda korupsi ditangkap KPK loh, nggak mungkin ya toh? Siapa yang mau, ya? Pasti iming-imingnya, wah nanti bisa jalan-jalan ke Paris, Prancis, bisa beli tas Hermes, ya langsung mau, ya toh? Artinya godaan itu dari dosa pasti enak. Cuman kita tahu semua endingnya pasti bermasalah. Nah, ketika sudah sampai endingnya, maka saya bilang ini konsekuensi dosa. Nah, itu konsekuensi dosa pasti ada. Seorang bapak itu nggak pernah nafkahi keluarga, nggak pernah tanggung jawab anak dan istri, malah ditinggal kawin lagi. Kira-kira nih, sudah tua, balik, anaknya mau ngopeni loh. Ngopeni itu luar biasa, ada anak-anak yang luar biasa ya lah. Tapi kan sedikit lah ya, logikanya kebanyakan lupa ngarepe, biar aku ora diurusi, saya aku kon ngurusi. Saya bersyukur kalau anaknya itu terus ikut Tuhan dan bertobat. Wow, pasti beda cerita. Cuman karena jaminan itu, karena jaminan itu bisa jadi akhirnya di ujung hari dia akan menerima konsekuensi dosa. Konsekuensi dosanya akan dia terima. Dan ketika dia menerima konsekuensi dosa itu, baru bertobat. Tuhan, aku udah makan makanan babi, Tuhan. Hidupku dulu lebih enak, Tuhan. Sekarang ini. Karena sudah kepentok. Ada amin? Ya, apa terlalu berat ini makanannya ya? Puji Tuhan. Paham ya maksud saya? Loh, ya, wah dosanya jalan terus selama masih enak. Oh jalan terus. Jangan kasih tahu Pak Pendeta bertobat. Sorry, ya toh. Orang sakakan cakep dengkul akeh, ya toh. Karena apa? Enak. Nanti nek wis sadur kok kabeh baru ku pandang wajahmu. Ya kenapa? Wis tanggal tua gitu.
Ya, lagu pujian di tanggal 20 ke atas kan gitu ya. Dan berseru, pertolonganku datang darimu, ya kan. Mulai kritis ya. Lah kenapa? Karena sudah mengalami konsekuensi dosa. Ya. Mau bertobatnya karena itu. Ya mungkin ada di antara kita yang bertobatnya karena itu. Saya bilang enggak salah. Loh ini tadi si bungsu ya enggak salah loh. Itu ketika dia sudah makan makanan babi, dia balik kepada bapaknya, kita tahu ceritanya. Bapaknya nolak. Enggak, bagus. Karena Tuhan memang menginginkan kita bertobat. Tetapi maaf ya, Anda harus ngerasain makanan babi dulu. Mau? Ya kalau mau ya monggo. Kalau nggak mau, ya jangan sampai Anda mentok baru bertobat. Ya mumpung kita eleno ya bertobat, betul betul. Tapi kalau Anda bilang, wah Pak Pendeta, nah wis mentok, nah wis makan makanan babi, baru saya bertobat. Gimong, monggo, kan urip-uripku tuh uripku. Ya kan? Ya monggo kalau memang maunya gitu, tapi percayalah, makan makanan babi itu ndak enak. Anda menerima konsekuensi dosa tidak enak. Percaya saya. Ya. Pertanyaannya kapan Anda mau bertobat? Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Ini haleluya ya. Yang ketiga yang terakhir. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Maksudnya kau tinggalkan yang lama dan kau ikut Yesus. Ini alasan yang menurut saya paling tinggi. Ya. Memang Alkitab tidak menulis itu, bahwa ini yang paling rendah, ini yang middle, ini karangan saya aja kan. Saya khotbah, boleh dong. Tapi menurut saya ini yang paling tinggi ini. Karena kita bertobat itu karena mengasihi. Itulah mengapa kita belajar kasih yang menyelamatkan. Dan di dalam itu subbab kita adalah kasih yang menobatkan. Jadi pertobatan tertinggi menurut saya adalah pertobatan karena kasih. Anda tidak perlu takut, Anda tidak perlu ngincipi konsekuensi dosa. Setuju ya? Tapi karena engkau punya kasih sama Tuhan, maka engkau bertobat. Itulah mengapa ada perjamuan kudus. Masih ingat perjamuan kudus? Satu, saya selalu bicara perjamuan kudus 3. Satu, roti dan anggur, roti biasa, anggur biasa. 2, siapa yang layak? Ya, tahu ingat ya? Yang ketiga apa ya? Mengingat akan apa sih yang diingat? Kasihnya Yesus. Karena kalau kita mengingat kasihnya Yesus, kita sadar, maka kita bertobat karena kasih. Jadi kalau kita mengerti dan memahami kasih Yesus, maka kita akan bertobat karena kasih. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Bu Gun, sama Bu Pur, gitu ya, bahwa ketika saya punya anak ini, saya semakin mengerti bagaimana harga yang harus dibayar oleh seorang ibu. Dan di sini ada banyak ibu-ibu. Wah, saya semakin mengerti. Ya karena waktu itu lagi temanya adalah, wah, jenenge ibu-ibu nggak perlu apa ya, disakiti sampai nggak perlu. Anda tahu anak-anaknya, anak-anak remaja di belakang, halo, lama sekali ya, belum sarapan ya? Ya oke ya, dengar ya. Kalau kamu mau menyakiti hati ibumu, nggak perlu susah-susah. Kamu nyentak sekali, hati ibumu tuh kayak iris, betul? Marcel, tolong ibu anterin. Ibu kilo, aku sih repot. Oh nggak pernah, ini contoh. Luar biasa, luar biasa. Ya, nah, bagus. Nggak pernah, jangan itu nih contoh ya. Tapi bagus kalau kamu nggak pernah ya. Loh, nyentang ono tok iki lho. Bu Yati piye perasaanmu?
Itu wis nangis 2 hari 2 malam. Yakin? Loh, dulu saya nggak ngerti. Tapi begitu lihat istri saya, oh iya ya. Ngerti ya? Diceritani sering, gitu. Tapi begitu kita mengerti dan memahami kasih ibu, udah. Jangan deh sekali-sekali ngegas di depan orang tua kita. Setuju? Ya? Yang mengerti dan memahami kasih orang tua, ngerti apa yang saya omong. Nek kalian nggak ngerti ya berarti urung paham. Ya kan? Hal yang sama ketika kita mengerti kasihnya Yesus kalau perjamuan, menyentak Yesus ki orang olu, gitu ya. Mau marah sama Yesus itu tidak tega. Kenapa? Loh kita ngerti. Tapi kalau kita nggak ngerti ya, nunggu sampai mentok, nunggu sampai menerima konsekuensi dosa, baru bertobat. Tapi kalau kita mengerti dan memahami kasih Allah, stop, ya, nggak perlu nunggu besok. Tuhan hari ini saya mau bertobat, betul ya? Ya, jadi anak-anak nih dengerin ya. Kalau kamu sampai berani nyentak orang tuamu, kebangetan, yakin. Lo kamu nggak setuju sama orang tuamu, nggak apa-apa, itu hak setiap orang. Tapi jangan nyentak. Itulah mengapa Tuhan bilang apa? Hai anak-anak, hormatilah. Itu sakit sekali, ya, sakit sekali. Hal yang sama ketika kita mengerti kasih Bapa. Makanya Tuhan mau apa sih? Bukan mau kita tiap hari ke gereja, enggak. Tuhan nggak mau kita tiap minggu enggak pernah bolos, enggak juga. Tuhan mau apa? Ayo kamu mengerti aku. Ya. Kalau kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau kamu ngerti aku, nah aku pasti ngerti kowe. Wis kok yakin Gusti Allah, betul? Tapi kita yang nggak ngerti Tuhan. Ketika kita mengerti Tuhan, tidak usah disuruh bertobat, yakin. Tidak perlu saya ngomong sampai doa, ayo bertobat, tidak perlu. Ketika Anda mengerti kasih Tuhan, wis orang mesti ngongkon, wis sudah bertobat. Tidak perlu makan makanan babi, Anda sudah bertobat. Tidak perlu ditakut-takuti nanti di neraka disetrika, udah pasti bertobat. Karena itu kasih yang paling tinggi itulah yang kita agung-agungkan. Supaya melalui kasih juga kita bisa bertobat. Amin.